Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan untuk kita semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, per hari ini nih, ya, di akhir bulan Juli 2023, kita melakukan survei publik dengan menggunakan 4 variabel kriteria, ya, pemilih Capres 2024. Ini udah mulai mengerucut, setidaknya ada 4 golongan masyarakat dan warga Indonesia yang akan menentukan pilihan, ya, sesuai dengan 4 karakter ini. Yang pertama, ini yang sangat mayoritas, bahwa karakter yang pertama ini mendominasi, ya, dibandingkan 3 karakter lainnya, ya. 3 kategori lainnya, ya. Kategori yang pertama ini adalah kategori masyarakat atau warga yang kecewa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap wong cilik. Padahal jargon partai penguasa, ya, sejak 2014 yang lalu hingga 2019, ya, adalah sebuah partai besar yang mengaku peduli terhadap wong cilik gitu. Tetapi pada faktanya setelah diberi mandat kekuasaan oleh rakyat, ya, untuk memimpin negara besar ini, negara Indonesia ini, rupanya mereka justru malah lebih pro terhadap asing sung dan lain sebagainya. Nah, mereka diduga oleh masyarakat lebih ke Cina-Cinaan gitu, lebih mendukung lebih dekat dengan para diplomat dan orang-orang kaya dari China gitu, para donatur para investor asing, ya, khususnya dari Cina, bukan malah justru memikirkan bagaimana rakyat cilik, kayak wong cilik yang ada di Indonesia itu sendiri gitu. Jadi sekali lagi bahwa kategori yang pertama ini adalah mereka, ya, warga Indonesia, masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke yang punya hati sakit gitu, sakit hati terhadap kebijakan Presiden Jokowi dan menteri-menterinya yang dianggap tidak sejalan, ya, dengan harapan dan hajat hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini besar sekali. Ini besar sekali. Dan setelah Siewot TV melakukan survei publik gitu kan, kemana arah dukungan orang-orang kecewa ini, rakyat warga yang kecewa terhadap pemimpinnya ini gitu kan, ternyata ke Anies Baswedan gitu. Umumnya kepada Anies Baswedan. Kenapa? Alasannya sangat sederhana, karena Prabowo Subianto itu satu paket dengan Jokowi gitu. Kalau seandainya Prabowo, ya, mengambil sikap yang sedikit berbeda saja ketika menjalankan amanat pemerintahan di eranya rezim Jokowi ini, maka masyarakat kemungkinan ini terbelah nih. Yang sakit hati akan terbelah, sekian persennya ke Prabowo, sekian persennya ke Anies Baswedan. Tetapi mayoritas, ya, warga yang merasa ingin perubahan, ya, yang merasa kecewa dengan berbagai macam kebijakan, ya, yang diputuskan di era Jokowi, baik oleh DPR maupun keputusan pemerintah gitu, Kepres dan lain sebagainya, itu sangat mengecewakan. Dan mereka, ya, yang ini sangat mendominasi di antara 3 kategori lainnya, itu sudah memastikan diri akan mendukung Capres 2024 yang bernama Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, itu perlu dicatat oleh kalian semuanya, teman-teman yang cebong lah, grup-grup oligarki, ya, grup-grup oligarki yang merasa puas, bahkan selalu menampilkan data hasil survei Kompas segala macam, bahwa di hasil survei mereka gitu kan, kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu sampai mencapai 8 hingga 90%. Nah, itu surveinya kepada 1000 orang gitu kan. 1000 orang perwakilan sebagai sampel gitu, sampling. Tetapi punya kita Siewot TV itu minimal 8.000 orang, ya, yang kita pilih secara lebih acak dibandingkan survei-survei publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, ya, yang kita ketahui hari ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei itu sudah sangat menurun drastis dan hampir punah gitu. Nah, tetapi untuk Siewot TV kita sudah melakukan beberapa kali, bahkan kita udah bolak-balik nih, kita sering meletakkan Ganjar Pranowo misalnya, Prabowo Subianto atau Megawati atau Jokowi di posisi paling atas.
untuk kemudian memancing memilih agar lebih mudah gitu. Tetapi yang dicari selalu Anies Rashid Baswedan sebagai pilihan di Pilpres 2024. Nah, ini yang bikin kubu oligarki, pemerintah, penguasa rezim saat ini semakin khawatir gitu, semakin ketar-ketir, semakin tidak percaya diri bahwa mereka punya kans kemenangan di Pilpres 2 kali periode kemarin gitu kan. Di kali ketiga ini mereka sudah bukan lagi ragu-ragu, tetapi mereka seolah-olah kita lihat sangat putus asa. Bagaimana tidak untuk kemudian menjegal Anies Baswedan ya, melaju sebagai bakal calon presiden, sebagai capres 2024, itu berbagai cara sudah dilakukan, dan itu oleh pakar-pakar politik, ahli hukum dan lain sebagainya, orang-orang lah, elit lah ya, itu sudah diketahui bahwa adanya upaya untuk menjegal Anies ini bukan main-main, tetapi mulai dari program yang sebenarnya sudah diaudit KPK, BPK dan lain sebagainya, ini malah diungkit-ungkit ulang seolah-olah keberhasilan Anies Baswedan membangun DKI Jakarta itu bermasalah. Begitu kira-kira gambaran yang akan disampaikan ke publik gitu oleh mereka-mereka yang merasa khawatir tidak akan menang di Pilpres 2024 gitu. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi bahwa golongan yang mayoritas ya, mendominasi dari sekian tiga golongan lainnya ya, 3 kategori lainnya adalah kategori orang-orang sakit hati, rakyat yang sakit hati, kecewa terhadap rezim Joko Widodo dan Ma'ruf Amin gitu. Yang sejauh ini Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf hilang gitu. Banyakan hilang gitu. Kayak Bapak Yusuf Hamka dulu, Yusuf Kalla juga pernah kan ketika di awal pemerintahan bersama Joko Widodo gitu di 2014 itu sangat luar biasa ya. Yusuf Kalla ini tampil sebagai wakil presiden ya, bisa dirasa oleh masyarakat. Tetapi itu di awal-awal saja. Pertengahan sampai akhir ngilang juga, ditelan bumi. Nah, ini yang jadi lucu gitu. Bahwa kemarin juga pernah ada orang bilang bahwa Kiai Ma'ruf ini hanya sebagai pendorong saja, pendongkrak suara Jokowi di wilayah Nahdlatul Ulama seperti itu. Tetapi sekali lagi masyarakat hari ini sudah tidak ingin ketipu lagi. Masyarakat hari ini sudah cerdas. Semakin sejak 10 tahun terakhir ini masyarakat katakanlah ditipu gitu kan, ditipu oleh rezim gitu. Nah, tipuan yang datang kepada warga Indonesia justru menjadi kecerdasan yang sangat luar biasa, yang hari ini alhamdulillah sudah pada sadar ya, sehingga kelompok yang mendominasi ini, yaitu kelompok yang kecewa terhadap pemerintahan rezim Jokowi ini, benar-benar sudah bisa sadar diri, mawas diri, dan memindahkan pilihan hati ya, tanpa mohon maaf Pak, mau saya pindah nggak pakai. Jadi udah langsung aja. Ini dari saking besarnya kekecewaan masyarakat Indonesia yang tidak merasakan adanya presiden gitu. Ya sebagian memang masih banyak, tetapi Indonesia ini kan 260 juta jiwa ya. Pemirsa dimanapun yang Anda berada, golongan kedua, oke, kita analisis sebentar, yaitu mereka yang masih mendukung Joko Widodo, tetapi ini yang suka terhadap rezim ya, yang kalau kita spesifikasi lagi, golongan kedua ini adalah cebong ya, golongan cebong, Jam'iyah Cebong Indonesia gitu. Jadi golongan cebong ini adalah golongan yang fanatik ya, fanatik banget pokoknya, nggak mau lah meskipun pada faktanya Mandalika gagal gitu, mengalami kerugian sekian miliar gitu kan. Mereka tetap saja sam'an wa ta'atan ya, mereka tetap saja buta terhadap kenyataan bahwa mereka selama ini mau dibilang ditipu ya, mungkin iya gitu kan, tetapi mereka tetap saja mendukung rezim yang tidak wong cilik lagi, rezim yang sudah lebih kepada memihak kepada investor. Bahkan investor
sampai diundang-undang gitu buat bantu bangun IKN. Nanti IKN tuh punya siapa? Bukan punya rakyat kalau udah begitu gitu. Pergi ke Singapura gitu, ayo silakan investasi ke IKN gitu kan. Nah, gimana rakyat nanti siapa yang mau ke sana gitu? Yang tinggal di sono malah orang-orang Singapura gimana gitu kan? IKN buat siapa sebenarnya gitu kan? Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, golongan cebong inilah yang sangat berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia, karena mereka ya sampai hari ini belum sadar juga bahwa selama 10 tahun terakhir mereka sudah ditipu oleh kekuasaan, tetapi mereka tetap ngotot ingin membela kesalahan-kesalahan yang sudah bertumpuk terlalu besar, banyak, dan ledakannya di 2024 yang akan datang. Oligarki akan tumbang, oligarki akan angkat tangan terhadap kekuatan rakyat Indonesia yang sudah hari ini dipastikan ya sudah banyak yang kecewa, sebagai tadi golongan kategori yang pertama. Yang ketiga, ini adalah pemilih yang masih setia dengan Prabowo Subianto. Nah, dan ini sampai sejauh ini menurut beberapa pengamat politik ini masih kekeh gitu, tidak mau berpindah hati kepada Ganjar Pranowo. Selain karena Ganjar ini sudah terlanjur dibaca atau dinilai oleh masyarakat sebagai gubernur yang suka nonton film senonoh gitu kan. Nah, Ganjar ini juga kalau ditanya prestasi emang nol gitu dibandingkan Prabowo dan lebih-lebih Anies Rashid Baswedan yang prestasinya bukan hanya dari dalam negeri tetapi dari internasional. Dunia internasional mengakui bahwa Anies Rashid Baswedan is the best leader in the world. Jadi lebih pemimpin terbaik 200 ya, berpengaruh ya gitu sedunia gitu. Ya ini bukan pengakuan dari Jawa Tengah, bukan pengakuan dari Mendagri, tetapi ini pengakuan dari dunia internasional. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, sambil rokokan kayak kemarin kita kan sewot nih santai tetapi ingin berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara yang bermanfaat ya bagi seluruh komponen bangsa, tidak hanya kemudian dirasa manfaatnya oleh orang-orang kaya raya, orang-orang yang investor asing ya, lebih-lebih investor asing ini berbahaya. Kita ini kaya raya, tetapi kenapa Jokowi selalu ngutang gitu kan? Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, mana kekayaan bangsa dan negara, mana kekayaan alam bangsa Indonesia gitu, negara Indonesia? Nah, itu dipertanyakan oleh masyarakat kita. Kemudian golongan yang tadi saya sebutkan, golongan yang cinta kepada Prabowo Subianto, ini sudah titik. Nah, tetapi ada juga bocoran kemarin gitu bahwa ini sebagian udah pada ketar-ketir gitu karena melihat Anies yang semakin dicintai oleh rakyat. Kemudian golongan ketiga ini, golongan yang suka sama Prabowo Subianto, ini mulai bergeser. 1, 2, 3, 100, 200 ribu segala macam nanti, jutaan nanti yang akan kemudian memindahkan pilihan, memindahkan hati mereka dari Prabowo Subianto kepada Anies Rashid Baswedan. Nah itu, kembali kepada golongan kedua tadi ya, kategori yang kedua itu kan kategori cebong. Nah, cebong ini juga udah mulai banyak yang sadar. Sebagian juga kemarin udah melakukan pertemuan dengan Bapak Prabowo Subianto. Artinya ini udah ada mereka ada yang berpindah hati, tetapi ya karena sedikit nutupin malu-malu gitu kan. Jadi nggak terang-terangan banyak ya. Inilah fakta politik yang hari ini kita kategorikan menjadi 4 ya dalam survei publik Sewot TV. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Gen Z gitu, Gen Z ya, generasi Z ini, kalian jangan khawatir. Kita lihat fakta-fakta di lapangan, nggak usah pakai mobilisasi, nggak usah pakai akomodasi dan lain sebagainya. Gen Z justru lebih memilih Anies Rashid Baswedan. Ya, mereka ingin ditempa menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, bermoral ya. Mereka tidak hanya ingin maju secara main-main seperti yang dilakukan oleh barangkali di Jawa Tengah hari ini kan kelihatan gitu bahwa gubernurnya ini meskipun sosok sebagai gubernur kemarin waktu calon gubernur serius dengan visi misinya, tetapi setelah diangkat, diberi mandat oleh masyarakat, justru kelihatan nggak serius nih. Maksudnya gimana gitu? Orang menilainya seperti itu. Ini fakta bahwa ada yang memang pantas sebagai capres,
Tapi ada yang tidak pantas sebagai capres tapi dipaksakan untuk nyapres. Seperti itu kesimpulannya. Gen Z, jangan khawatir, insya Allah Gen Z ini tidak akan salah pilihan. Anda sudah benar memilih Anies Rashid Baswedan. Generasi Z, Anda sudah sangat tepat ya untuk menjatuhkan hati, jatuh cinta kepada Anies Rashid Baswedan. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.